Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur sinau urip, kalau panjenengan ingin bisa berumur panjang, jenengan harus paham bahwa umur panjang itu ternyata ada ilmunya. Nah, Mas Wahyu pada malam hari ini ingin mengajak panjenengan semua untuk kita sinau bareng ya, kita belajar bareng tentang kunci atau rahasia daripada ilmu untuk memperpanjang umur kita. Nah, tentunya hidup mati kita itu adalah rahasia daripada Sang Pencipta, adalah takdir. Itu benar sekali. Kita tidak punya kemampuan untuk menebak kapan kita bisa hidup dan kapan kita bisa mati. Untuk itu ketika kita sudah diberikan kehidupan ini, berarti tinggal satu hal, yaitu kematian. Nah, kematian ini adalah sebuah takdir yang kita tidak akan pernah tahu karena kita minta juga belum tentu datang, dan ketika sudah waktunya kita berusaha untuk menghindar juga tidak bisa. Nah, akan tetapi menurut pemahaman Mas Wahyu, umur panjang itu ada ilmunya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa berumur panjang? Kalau kita mengingat para sesepuh, para leluhur kita, para pendahulu kita, termasuk di lingkup keluarga kita, mbah buyut kita dulu itu usianya bisa sampai ratusan tahun. Atau boleh dikatakan orang-orang zaman dahulu itu rata-rata umurnya panjang-panjang. 100 lebih rata-rata. Nah, lalu kenapa sekarang ini kok jarang sekali kita menemukan hal itu terjadi? Malah sekarang ini banyak sekali dulur-dulur ya, yang masih muda itu sudah terserang penyakit ini, penyakit itu. Banyak sekali gitu loh, macam-macam penyakit yang aneh-aneh sekarang ini. Satu contoh, kalau dulu orang kena diabetes ya, kena stroke itu harus nunggu usia lanjut nggih, dan di atas usia 50 tahun lah baru kena diabetes, baru kena stroke, baru kena penyakit yang aneh-aneh. Tetapi sekarang ini masih muda, bahkan masih bujang, masih anak-anak, sudah terkena diabetes, sudah kena stroke dan lain-lain. Nah, tentunya kalau kita kembali, kita mencoba membandingkan kehidupan orang di zaman dahulu, ya di zamannya mbah buyut kita, di zamannya para leluhur kita, dibandingkan dengan orang sekarang memang jauh berbeda. Nah, bukan kita bicara tentang gizinya orang dahulu lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang atau faktor-faktor lain, tidak. Akan tetapi kalau menurut Mas Wahyu pada prinsipnya orang-orang di zaman dahulu itu istilahnya nggak gemrungsung pikirannya itu. Jadi boleh dibilang cara berpikirnya simple banget, sederhana banget. Istilahnya apa yang ada sekarang ya tak nikmati sekarang, atau yen ono panganan ya tak pangan, yen ora ono ya aku golek. Jadi kalau ada ya dimakan, kalau tidak ada ya cari. Nah, di samping itu untuk hubungannya dengan Yang Maha Kuasa itu betul-betul hubungan yang benar-benar masuk di dalam hakikat.
boleh dikatakan orang-orang zaman dahulu tidak semuanya rajin di dalam beribadah atau sholat secara keagamaan. Akan tetapi hakikat keimanannya luar biasa kuat kepada Sang Pencipta. Orang dahulu itu lebih senang, istilahnya lebih senang tirakat orang zaman dahulu. Tetapi memang paham hakikatnya, tidak hanya menjalankan tata cara atau syariatnya saja. Nah, sedangkan kita di zaman yang sekarang ini itu lebih mengandalkan pola pikir kita. Jadi benar-benar kita hanya mengejar apa yang ada di dalam pola pikir kita saja. Istilahnya gemerungsung sing ono nek jerone pikiran ini yang kita ikuti, atau hawa nafsu ini yang kita ikuti. Ditunjang lagi, kalau orang zaman dahulu makanannya boleh dibilang biarpun mungkin secara, mohon maaf ya, mungkin secara kandungan gizinya, proteinnya, dan lain-lain mungkin kalah dibandingkan yang sekarang, tetapi di zaman dahulu ini sangat imbang sekali antara apa yang dimakan atau apa yang dikonsumsi dengan apa yang dikeluarkan. Jadi istilahnya orang dahulu ini mungkin makanannya sederhana sekali. Makan ubi, makan sayur, gitu. Istilahnya kalau kata orang desa itu kulup, ya pakai sambal, pakai ikan asin. Tetapi lebih aman karena tidak ada pengawet, tidak mengandung bahan kimia dan lain-lain. Mungkin pengen makan daging ayam saja harus nunggu 1 tahun sekali ketika ada momen selamatan kayak lebaran. Nah, aktivitasnya juga berimbang. Jadi orang zaman dahulu itu lebih senang bekerja keras, ke ladang, mencangkul, mencari kayu dan lain-lain. Jadi keringat itu keluar. Gerak terus dan tenaganya ini memang dimanfaatkan untuk aktivitas kesehariannya ini memang luar biasa bagus. Nah itu berjalan natural, alami. Padahal orang dulu nggak ngerti gula darahnya sekian, nggak ngerti yang dikonsumsi harus begini begitu, nggak ngerti. Tapi secara natural orang zaman dahulu itu karena bahasanya ayem tentrem gitu loh. Pikirannya itu sama hatinya itu ayem tentrem. Jadi makan dengan apa adanya, besok aktivitas, ke ladang, ke sawah, dan lain sebagainya. Tetapi jauh lebih sehat. Dan usianya lebih panjang dibandingkan dengan orang-orang di zaman sekarang. Nah, sekarang ini wis pikirannya gembrungsung, istilahnya banyak yang dipikirkan secara keimanan, hatinya ini tadi tidak paham hakikatnya. Jadi kalau ibadah itu lebih ke hanya tata caranya saja atau syariatnya saja yang dijalankan. Kalau orang zaman dahulu, biarpun mungkin jarang sekali masuk tempat ibadah, tapi hatinya istilahnya nyawiji karo Gusti. Nah, kalau bicara makanan, orang sekarang, makanan apa yang tidak ada sekarang ini? Dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa. Banyak menggunakan mungkin bahan-bahan kimia dan lain-lainnya. Ini juga menjadi faktor. Nah, akan tetapi selain apa yang Mas Wahyu sampaikan ini tadi, memang ada ilmu untuk kita bisa memperpanjang usia kita. Nah, dengan cara apa? Kalau Mas Wahyu boleh ibaratkan hidup kita itu seperti air dan gelas, yang mana gelas itu merupakan raga kita ini, dan air di dalam gelas itu adalah roh daripada kehidupan kita atau rohullah yang ada di dalam pribadi kita. Nah, tentunya sebagai manusia kita harus mampu menjaga dan merawat keduanya. Jadi kita rawat gelasnya, kita juga harus mampu rawat airnya agar awet dua-duanya. Jangan sampai gelasnya bersih tapi air di dalamnya keruh. Atau sebaliknya, air di dalamnya bersih, gelasnya yang kotor. Atau mungkin
gelasnya kotor, airnya kotor. Jauh lebih celaka lagi. Nah, kalau diwujudkan di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita jaga? Kita harus mampu menjaga kehidupan kita secara jasmani, yaitu dengan cara menjaga dan merawat raga kita ini. Dan kita juga harus mampu menjaga yang rohani, yaitu roh kehidupan di dalam pribadi kita ini, atau nafas kehidupan ini. Itu juga harus kita jaga. Nah, kalau ada yang bilang, hidup mati itu kita nggak ikut punya, itu benar. Yang punya itu yang Maha Kuasa. Akan tetapi jangan lupa, bahwa yang Maha Kuasa sudah memberikan kuasa sepenuhnya kepada kita sebagai manusia. Mas Wahyu sering kali sampaikan. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan. Panjenengan makan yang mengandung racun, minum yang mengandung racun, ya akan celaka. Karena jenengan tidak hati-hati. Panjenengan nyebrang di jalan, nggak tolah-toleh, nggak jenengan lihat kiri kanan panjenengan. Yang jenengan bisa celaka, bisa juga mati seketika itu. Makanya Mas Wahyu katakan, ada ilmunya kalau kepingin umur panjang. Yaitu dijaga, dirawat dua unsur ini tadi. Dua unsur kehidupan di dalam pribadi kita. Unsur jasmani. Jadi jasmaninya, raganya ini dirawat. Ya dikasih makan, ya dikasih minum, ya dipakai istirahat, ya dipakai beraktivitas, olahraga, dijaga betul kesehatannya. Tidak perlu kita takut dengan penyakit. Akan tetapi kita wajib waspada agar kita tidak terkena penyakit. Makanya dijaga kebersihannya, dirawat semuanya. Nah, selanjutnya yang bersifat rohani yang mana? Nafas kehidupan kita ini. Roh kehidupan yang ada di dalam pribadi kita ini. Nah, bagaimana cara merawatnya? Nek bahasane wong Jawa, ditentremke atine. Nek jasmani ini atau raganya sudah disehatkan, dijaga, dirawat melalui pola pikirnya. Oh, makan yang sehat itu begini, aktivitas yang sehat begini. Nah, kalau unsur rohaninya adalah jaga hubungan kita dengan Sang Pencipta, yaitu senantiasa menjaga ketenangan daripada jiwa kita. Nah, kalau kita mampu menguasai, mampu menjaga dan merawat kedua unsur tersebut, saya rasa insya Allah gelasnya awet, airnya juga awet. Gelasnya bersih, airnya juga bersih. Karena kita nggak sembarangan, nggak sembrono. Karena kita berhati-hati. Jadi jasmaninya, raganya terawat, rohaninya juga terawat. Nah, lepas dari itu semua, sudah kita berserah diri saja kepada Yang Maha Kuasa. Yang jelas kita minta umur kita dipanjangkan dengan cara kita rawat keduanya. Jangan minta umur panjang, tapi nggak mau merawat. Kesehatan saja nggak dijaga, nggak dirawat. Kalau panjenengan kepingin kaya, kepingin punya uang banyak, panjenengan nabung uang, bekerja keras supaya dapat uang. Tapi kalau panjenengan kepingin sehat, panjenengan juga harus nabung kesehatan, dicicil mulai sekarang. Nah, panjenengan pingin sehat tapi tidak mau mengumpulkan kesehatan. Jasmaninya atau raganya hanya dipakai bekerja, dan bekerja saja. Tapi nanti begitu kena sakit, pinginnya langsung sembuh. Ya tidak ketemu. Makanya, panjenengan ingin sakit, panjenengan ingin sehat, panjenengan ingin hidupnya enak, panjenengan ingin hidupnya susah, semua tergantung daripada panjenengan sendiri. Karena kita sudah dikasih ini dan dikasih ini. Tinggal bagaimana panjenengan menjalankan keduanya tadi. Jadi, inilah ya dulur-dulur. Kalau mungkin panjenengan berpikir ilmu apa untuk memperpanjang umur dan lain sebagainya. Ilmunya yaitu tadi. Dijaga dan dirawat hidupnya. Baik hidup yang secara fisiknya ini tadi, maupun hidup yang non-fisik, yaitu yang bersifat gaib atau rohani atau ilahinya. Jadi dijaga hubungannya dengan Yang Maha Kuasa. Dijaga juga hubungannya dengan sesama,
atau dengan alam semesta jagat raya ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang. Yang jelas kita punya umur panjang, tapi kalau tidak manfaat buat apa? Jangan bicara manfaat untuk orang banyak dulu, tetapi manfaat untuk diri sendiri dan orang di sekitar kita dulu. Untuk itu semoga panjenengan sehat selalu, yang sakit bisa segera diangkat penyakitnya, bisa sembuh, dan segera dirubah mindsetnya, yaitu rawat kedua-duanya. Jadi dirawat pikirannya, dirawat hatinya, dirawat jasmaninya, dirawat juga rohaninya. Mungkin ini yang bisa Mas Wahyu sedikit sampaikan kepada panjenengan semua. Semoga kita bisa terus sama-sama belajar bareng-bareng tentang kehidupan ini, dan ada kurang lebihnya Mas Wahyu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk panjenengan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.